Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Perbumian dan Antariksa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kepadatan vegetasi dan suhu permukaan di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2017 sampai 2021 dengan menggunakan citra Landsat 8 oli, tirs, dan penginderaan jauh. Dilanjut. Di sini kelompok 7 beranggotakan ada 5. Yang pertama saya sendiri, Khairul Anwar, di sini sebagai moderator. Dan yang kedua di sini ada Aida Mariati, lalu Alita Agustin, Dila Ayu, dan Dini Agnia. Oke, di sini ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Teh Dila Ayu. Mangga dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Dilai Febrianti akan memaparkan dari landasan teori pada NDVA dan LSD ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan letak geografis pada Kabupaten Bandung ini. Kabupaten Bandung ini terletak di dalam Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Secara geografis, Kabupaten Bandung ini terletak di koordinat 107 derajat 14 sampai 107 derajat 56 bujur timur dan 6 derajat 49 sampai 7 derajat 18 lintang selatan. Nah, wilayah Kabupaten Bandung ini termasuk ke dataran tinggi dengan beragam kemiringan lereng mulai dari 0 sampai 8% dan 8 sampai 15% hingga melebihi 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung ini terletak di antara bukit-bukit dan pegunungan. Nah, di sini pengambilan data NDVI dan LSD ini dapat diperoleh dari citra Landsat 8. NDVI ini dianalisis dengan memanfaatkan reflektasi dari spektrum red dan NIR pada citra Landsat 8. Sedangkan suhu permukaan atau LSD dihitung berdasarkan radiasi termal yang terdapat pada citra. Nah, penggunaan penginderaan jauh ini memungkinkan perhitungan LSD dengan efisien, terutama dalam konteks perkotaan yang lebih luas. Meskipun begitu, pengelolaan dan pemrosesan data dari pengamatan bumi atau EO itu bisa menjadi tugas yang kompleks, terutama karena volume data citra satelit yang terus meningkat. Terus kita juga menggunakan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini atau GEE merupakan sebuah alat komputer yang berbasis di jutaan server yang tersebar di seluruh dunia dan dilengkapi dengan kemampuan komputasi awan terkini. Nah, alat ini digunakan untuk melakukan analisis penginderaan jauh. GEE ini telah menyimpan katalog data observasi bumi yang sangat besar, sehingga memungkinkan para ilmuwan dan peneliti ini untuk menggunakan triliun citra satelit yang tersedia di dalam komputasi awan. Selanjutnya ada landasan teori tentang vegetasi. Nah, vegetasi ini adalah beragam komunitas tumbuhan yang membentuk lanskap tertentu gitu. Nah, data tentang vegetasi ini memiliki kepentingan yang besar dan merupakan landasan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya. Nah, informasi mengenai vegetasi itu tidak hanya dikumpulkan untuk keperluan peneliti ilmiah, tetapi juga untuk berbagai tujuan praktis seperti pengelolaan hasil hutan, analisis kebencanaan, perencanaan tata guna lahan, pelestarian tanah, manajemen sumber air, kegiatan pertambangan, dan masih banyak lagi. Penurunan vegetasi di suatu wilayah juga bisa berakibat pada berbagai bencana seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, penurunan kesuburan tanah, erosi, bahkan kontribusi pada perubahan iklim global. Nah, penelitian ini fokus pada dampak kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan sebagai salah satu
sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan dampak urban heat island atau UHI. Nah, UHI ini memegang peranan kunci di dalam upaya menjaga suhu di suatu wilayah agar tetap sesuai untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kondisi panas yang ekstrim di lingkungan perkotaan ini tidak sesuai untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya untuk Saudari Dila Ayu Febrianti yang sudah memaparkan mengenai pendahuluan pada artikel dari kelompok 7. Dilanjut, di sini ada real world problem yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saya sendiri ya. Baik, di sini ada suatu kalimat yang sudah dicantumkan pada PPT. Bisa saya bacakan terlebih dahulu. Saat di kampus, kalian merasakan panas yang sangat menyengat, dan kalian membayangkan di daerah pegunungan akan terasa sejuk. Kalian berangkat pada pukul 11 menuju daerah Manglayang untuk camping di sana. Seketika pada pukul 1, kalian sudah setengah perjalanan dan melihat daerah sekitar banyak sekali vegetasi. Setelah pukul 14.30 atau setengah 3, kalian berhasil memasang tenda dan melihat ke daerah bawah yang sangat banyak sekali vegetasi seperti pepohonan dan persawahan. Saat kalian memandang pemandangan indah, ternyata di sana sangat terasa terik mataharinya dengan udara sejuk. Dan mata kalian terasa sangat sakit karena pantulan cahaya di sana sangat menusuk mata. Lalu, mengapa mata kalian tampak tertusuk? Rasanya ketika berada di gunung pada siang hari, ketika melihat vegetasi, namun mata terasa rileks, namun suhu terasa panas ketika di kampus 2 UIN. Nah, dari kalimat yang sudah saya bacakan bahwa real world problem atau permasalahan dari ini bisa kita jelaskan secara awam gitu ya. Jadi mata kita itu bisa melihat warna-warna itu karena ada suatu saraf dan retina. Lalu adanya cahaya matahari. Bumi tanpa cahaya matahari, mata manusia tidak akan bisa melihat apapun. Contohnya, kalau kita pergi ke gua atau misalnya kalian main gitu ke gua Jepang atau gua Belanda, pas masuk ke dalam itu otomatis gelap tanpa senter dan melihat ke tangan sendiri pun tidak akan terlihat tangan kita karena tidak ada cahaya matahari yang masuk. Nah, itu contoh sehari-harinya untuk membuktikan ya secara awam. Kalau secara ilmiahnya seperti itu karena ada masukan cahaya matahari yang terangsang atau terstimulus dari saraf mata dan retina seperti itu. Lalu di sini kenapa tertusuk rasanya gitu ya pada siang hari ketika melihat vegetasi, dedaunan, pohon-pohonan. Nah, ternyata daun-daunan itu atau pohon-pohon yang punya daun gitu ya, itu memiliki kulit yang seperti lilin yang sudah dijelaskan lah dari banyak pengetahuan biologi juga. Jadi kulit yang eh, teksturnya lilin tersebut memantulkan dengan kurang lebih 90% cahaya dan suhu dari pancaran matahari dari atas ke pantulannya. Dan otomatis seperti kita melihat matahari. Nah, jadi ketika kita melihat pohon, itu bakal terasa panas seperti kita melihat matahari. Nah, seperti itu kurang lebihnya mengenai real world problem yang akan menjadi permasalahan atau pengkajian buat apa namanya eksperimen dari kelompok 7 ini. Dilanjut dari setelah real world problem di sini ada sebuah hipotesis yang sudah kami buat. Di sini ada awalnya atau hipotesis awalnya
terdapat hubungan antara vegetasi dengan suhu permukaan. Nah, di sini ketika kita sudah menelisik, mengkaji mengenai real world problemnya, nah, kita membuat hipotesis yang dimana sebuah kalimat terdapat hubungan antara vegetasi dengan suhu permukaan. Nah, apakah itu memiliki hubungan atau tidak? Karena selain dari cahaya sifat mataharinya, eh, suhu yang kita rasakan saat mata kita melihat pepohonan itu sama saat kita melihat matahari. Nah, itu hipotesis awal yang kami buat. Lalu, apabila hipotesis awal ini ditolak, di sini tidak terdapat hubungan antara vegetasi dengan suhu permukaan. Jadi, untuk hipotesis yang anulirnya gitu ya, di sini tidak terdapat. Jadi, apabila emang ketika penelitian kami tidak bisa, maka HA ini yang akan diterima. Dan otomatis kita sebagai kelompok 7 harus membuat hipotesis yang baru atau eksperimen yang baru juga. Paling segitu dari saya mengenai real world problem dan hipotesis dari kelompok 7. Dilanjut, ada metode penelitian yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Saudari Alita. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada artikel kita. Jadi di sini tuh mengenai kita ngambil metodenya menggunakan teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan datanya tuh kita menggunakan 3 media, yaitu ArcMap, Google Earth Engine, USGS, dan USGS. Nah, dari awalnya tuh kita pertama-tama kita mencari dulu data Landsat 8 ya, yang bisa dicari di Google Earth Engine dengan memasukkan kode tertentu yang telah diberikan dengan bahasa pemrograman. Nah, setelah terdapat data yang diinginkan, data tersebut bisa diolah gitu ya menggunakan media ArcMap untuk mengetahui suhu permukaan. Nah, udah dapat kayak gitu, dilanjut lagi gitu ya. Kita tuh mencari data NDVI dengan menggunakan citra Landsat ini. Oh ya, jadi citra Landsat yang kita cari itu dari tahun 2017 hingga 2018 gitu ya sebelumnya. Dan dengan menggunakan data yang tadi kita udah dapetin dari USGS tuh, kita mencari NDVI dengan menggunakan media ArcMap, terus diolah hingga data kepadatan vegetasinya tuh ditemukan gitu ya di tiap tahunnya. Nah, dan selanjutnya tuh dilakukan pencarian LST dengan menggunakan ArcMap juga hingga mendapatkan suhu permukaan tanah. Setelah itu dilanjut menganalisis kolerasi yang kayak gitunya menggunakan dari data NDVI dan LST menggunakan SPSS. Mungkin segitu yang bisa dijelaskan mengenai metode penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Alita yang sudah memaparkan mengenai metode penelitian kelompok 7. Selanjutnya, di sini ada hasil temuan praktikum yang sudah kami rancang, yang sudah kami buat dan kami laksanakan. Dan di sini untuk pemaparan dan penjelasannya akan disampaikan oleh Saudari Dini Agnia. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil temuan praktikum. Nah, pengumpulan transformasi pita sederhana, radiasi inframerah dekat atau IMR, dikurangi radiasi merah bagian
dengan radiasi inframerah dekat ditambah radiasi merah menghasilkan gambar yang disederhanakan yang disebut dengan indeks vegetasi diferensial termoanalisis atau NDVI. Nah, NDVI ini bertujuan untuk meningkatkan analisis informasi tentang vegetasi dengan data yang diperoleh dari jarak jauh. Studi yang menunjukkan bahwa NDVI efektif untuk membedakan savana, hutan yang lebat, non-hutan, lahan pertanian, serta untuk menentukan jenis hutan hijau sepanjang tahun dan hutan musiman, yang berarti vegetasi merujuk pada semua jenis tanaman yang tumbuh di suatu wilayah yang mencakup aspek-aspek seperti struktur vegetasi, proporsi tutupan vegetasi, dan keberagaman jenis tumbuhan hijau yang berfungsi sebagai penutup tanah. Nah, setelah melakukan penelitian selama 5 tahun, yakni pada tahun 2017 sampai 2021, untuk mengidentifikasi seberapa indeks vegetasi di Kota Bandung, kami mendapatkan gambar peta, yakni terdapat di layar gitu, pada tahun 2017. Nah, berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Wahid, tumbuhan mampu memancarkan atau menyerap gelombang radiasi sebagai cara untuk membedakan antara daerah yang tumbuhan vegetasi dan non-vegetasi. Sesuai dengan penemuan Sigita, wilayah yang termasuk ke dalam kategori tanpa vegetasi mencakup daerah pemukiman, perairan, lahan kosong, dan area dengan tingkat indeks vegetasi yang rendah, yang akan menunjukkan nilai rasio yang minimal, serta pita merah dan pita inframerah dekat. Di sisi lain, untuk wilayah yang ditumbuhi vegetasi sangat lebat, hijau, dan dalam keadaan vegetasi yang sehat, nilai rasio antara pita merah dan pita inframerah dekat akan mencapai maksimum. Nah, indeks vegetasi perbedaan normal atau NDVI adalah hasil perbandingan antara nilai pita merah dan inframerah dekat. Menurut Nambruz mengungkapkan bahwa persamaan untuk menghitung NDVI ini dapat ditemukan dalam persamaan NDV sama dengan Pi AR per R per PAR ditambah R. Data suhu rata-rata pada 2016 sampai 2021 di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga Desember dapat dilihat pada tabel next. Nah, pada tabel ini didapatkan bahwa dari nilai LST dan NDVI dilakukan analisis perbandingan melalui uji kolerasi personal untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persebaran indeks vegetasi di daerah Kabupaten Bandung dengan persebaran suhu permukaan tanah. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada Saudari Teddy Azminya. Langsung dilanjut oleh Saudari Aitati. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan analisis korelasi antara data NDVI dan juga LST Kabupaten Bandung dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang dimana dari hasil penelitian mengenai persebaran suhu permukaan di Kabupaten Bandung ini diperoleh bahwa pada suhu permukaan maksimum tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 13,9 derajat Celcius, dan suhu permukaan maksimum terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sekitar 13,2 derajat Celcius, dan sedangkan pada tahun 2017, suhu permukaan maksimumnya mencapai 13,3 derajat Celcius, dan kemudian untuk tahun 2020, untuk suhu permukaan maksimum tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 31,6 derajat Celcius. Dan suhu permukaan minimum terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 30,30 derajat Celcius. Nah, menurut uji korelasi Pearson yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua buah variabel, dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari apakah ada korelasi atau hubungan antara indeks vegetasi atau NDVI dengan persebaran suhu atau LST.
di Kabupaten Bandung. Nah, setelah dilakukan pengujian melalui software SPSS statistik, diperoleh nilai signifikan 2 tail yang dimana bernilai 0,000, sehingga dapat diambil keputusan bahwa kedua buah variabel yang kita uji, yakni indeks vegetasi atau INDPI dan persebaran suhu atau LST, memiliki korelasi atau saling berhubungan dengan nilai persen correlation yang bernilai min 675 pada tahun 2017, min 841 pada tahun 2018, min 847 pada tahun 2019, kemudian min 744 pada tahun 2020, dan min 816 pada tahun 2021. Artinya, korelasi antara INDPI dan LST ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bernilai korelasi sedang. Selain itu, korelasi yang dihasilkan juga bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara NDPI dan LST ini berbanding terbalik. Dan juga berisi hasil penelitian empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan sistematis, analisis yang kritis, dan juga informatif. Nah, itulah mungkin hasil dari analisis korelasi antara NDPI dan LST Kabupaten Bandung dari tahun 2017 sampai 2021 yang dapat kami simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aidati yang sudah memaparkan. Lalu di sini kami membuat kesimpulan dari semua eksperimen, dari semua penelitian yang kami lakukan, yang akan dipaparkan oleh Saudari Alita. Mangga dipersilakan. Baik, bisa dari penelitian ini kami simpulkan jika nilai vegetasi suatu wilayah bernilai besar, maka suhu permukaan bernilai rendah, dan maka sebaliknya jika vegetasi suatu wilayah rendah, maka suhu permukaannya akan semakin tinggi. Nah, dari situ tuh hasil penelitian menunjukkan bahwa NDPI dan LST memiliki korelasi yang signifikan. Dari data NDPI dan LST Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir menunjukkan hubungan yang kuat antara kerapatan vegetasi dan suhu permukaan tanah. Semakin tinggi indeks vegetasinya, makin rendah suhu permukaannya. Hal ini menunjukkan bahwa vegetasi dapat mempengaruhi suhu permukaan, dan informasi ini dapat digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Mungkin segitu yang bisa kami simpulkan dari penelitian ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah memaparkan dan menjelaskan mengenai presentasi NDPI dan LST. Baik, sekian kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah dari kata-kata atau dari perbuatan atau dari ilmu pengetahuan yang kami sebarkan gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.